Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bukti bahwa Yesus atau Isa adalah hamba Allah, guys. Bukan Tuhan, guys. Hanya seorang hamba. Ini Alkitab sendiri ya yang bilang, bukan saya. Mari kita lihat, yaitu di Kisah Para Rasul 3 ayat ke-13. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Perhatikan baik-baik ini, guys. Telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Lihat, guys, Yesus seorang hamba, guys. Nah, sekarang kita lihat di Al-Quran ya, guys, yaitu di surah Maryam ayat ke-30. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, jadi jelas ya, guys, Yesus atau Isa adalah seorang hamba atau nabi, bukan Tuhan ya, guys. Dan Tuhan para nabi-nabi itu adalah Allah ya, guys, bukan Yesus. Oke, shalom teman-teman. Saya langsung straight to the point untuk simbolis the man that who is behind this video ya. Kita nggak tahu akunnya dia, tapi videonya ini di-share kepada saya dan kemudian saya berusaha untuk menanggapi sekalipun sepele. Bagi kekristenan tidak boleh ada hal-hal sepele remeh seperti ini dibiarkan, harus ditanggapi ya. Yang pertama, dia mencoba untuk membandingkan Alkitab dengan Al-Quran, tentunya tidak equal. Alkitab itu memiliki 6 sifat kanonik dan Alkitab tidak bisa dipahami hanya dengan membaca tulisan begitu saja. Harus dimengerti bahwa Alkitab itu ditulis oleh para nabi, ya, kemudian lewat ilham, lewat pewahyuan, revelation, illumination, by Holy Spirit, by the Spirit of God. Ini termanifestasi dalam pernyataan yang fundamental, yaitu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, Pasa grave theopnitos kai ovelimos, pros didaskalian pros eparnatosin ten io kai sune. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Allah bermanfaat untuk mendidik, mengajar, memperbaiki, kalau membawa orang kepada kebenaran dan menyatakan dosa. Jadi membandingkan Alkitab dengan Al-Quran saja itu sudah tidak equal. Ya, dia memulai dengan membaca, mengambil contoh dan Al-Quran, membandingkannya dengan Alkitab. Alkitab itu punya 6 sifat kanonik, sifat otoritas, sifat infalibilitas, sifat ineransi, sifat clarity, dan sifat-sifat yang lain yang dipercaya dan dipegang sebagai fundamental, mutlak, tidak terbantahkan oleh seluruh umat Kristen di dunia. Yang kedua adalah dia lupa ada kritik teks dan akar kata. Di situ ada hermeneutika. Jadi dia hanya baca mengambil letter leh di Alkitab. Mari kita lihat. Yang pertama, terjemahan baru, dia berkata, berbunyi, Kisah Rasul 13 ayat 3, Allah Abraham, Isa, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Sampai di situ aja ya. Jadi kemudian terjemahan ILT, Indonesia Literal Translation, menggunakan kata di situ, Elohim leluhur kita telah mempermuliakan putranya. Di terjemahan yang satu digunakan hambanya, di terjemahan yang satu lagi dipergunakan kata putranya. Dua hal itu sama saja, jadi tidak ada yang berbeda di situ. Bahasa Inggrisnya King James Version berkata, the God of Abraham and Isaac and Jacob, the God of our father had glorified his son Jesus. Di dalam bahasa Yunaninya, bahasa Gerika, koinenya, dia berkata Theos Abraham, Theos Ishak, Theos Yakob, Theos Hemon, Pader Doxaso Autos Pais. Kata pais itu mempunyai dua makna. Yang pertama child, sehingga terjemahan baru menggunakan yang pertama menggunakan kata hambanya. Pais itu yang pertama bisa berbicara tentang hamba, servant. Yang kedua pais juga itu artinya child atau children, sehingga Indonesia Literal Translation juga menggunakan kata putranya. Jadi itu adalah akar kata. Jadi ketika seseorang yang belajar Alkitab, dia mengerti ini, tidak ada yang membingungkan dan juga tidak ada yang membedakan. Yang berikut dalam relasi Kristus sebagai anak atau putra dan juga sebagai hamba dalam ayat yang dimaksud, ini juga berbicara tentang relasi perikoresis, di mana ada hubungan di antara pribadi una substantia tres personae, di antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Jadi membaca Alkitab tidak saja mengerti secara letterleh yang tertulis, tetapi ada hermeneutika, ada studi dan kritik teks. Dan kemudian bahasa asli Alkitab itu sendiri. Dan jangan lupa Alkitab itu ditulis oleh para nabi berdasarkan illumination and revelation by divine spirit. Jadi kata nabah itu adalah nava, demanded who is influencing by divine spirit, yang dipenuhi oleh Roh Allah, dan kemudian menulis catatan Alkitab itu. Alkitab tidak terbantahkan sepanjang zaman. Berbagai cara apapun digunakan untuk membantah tidak pernah bisa, sebab Allah yang menginspirasi manusia dalam menggunakan bahasa manusia untuk menuliskan inspirasi, ilham, iluminasi daripada Allah sendiri. Itulah sebabnya 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, Persagrafe theognitos kayo filimos prosidas kalian pros epernatosin ten iodio kayo sune. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.